Anda kembali bersama kami di ID Pagi pemirsa. Kabur menghindari hukuman mewarnai proses razia justisi protokol kesehatan yang digelar petugas Satpol PP di Jakarta. Ya, tidak hanya pengendara motor, sejumlah pejalan kaki tanpa masker berlari menghindari petugas. Pemuda pengendara motor ini berupaya kabur saat terjaring razia protokol kesehatan yang digelar petugas gabungan di kawasan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat. Upaya kabur menghindari petugas juga dilakukan pejalan kaki yang kedapatan tidak menggunakan masker dengan benar. Tak hanya itu, berbagai cara dilakukan pelanggar demi lolos dari hukuman denda atau sanksi sosial menyapu jalan. Razia penegakan protokol kesehatan di penghujung tahun 2020 berhasil menindak 62 orang pelanggar. Pelanggar didominasi tidak menggunakan masker dengan benar. Jadi untuk di wilayah Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir khususnya sudah cukup sadar. Cuma tadi masih banyak pelanggaran yang kurang lebih maskernya hanya turun. Kita berikan edukasi, jadi sudah makin sadar masyarakat sekarang ini. Mengingat masih tingginya angka penyebaran COVID-19 di ibu kota Jakarta, razia serupa akan terus dilakukan hingga masyarakat semakin sadar akan pentingnya menggunakan masker saat beraktivitas sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dari Jakarta ke Jombang, Jawa Timur, pemirsa, pelanggar protokol kesehatan dijatuhi sanksi push up dan menghafal surat Al-Fatihah. Pelanggaran umumnya tidak menggunakan masker dengan benar. Petugas gabungan dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP menggelar operasi justisi di Jalan Raya Desa Sambong, Kecamatan Jombang. Pelanggar yang tidak mematuhi protokol kesehatan dikenai sanksi push up. Tidak semua pelanggar dijatuhi sanksi push up, beberapa pelanggar diminta untuk mengucapkan surat Al-Fatihah. Di Jombang, pertanggal 30 Desember 2020, kasus positif COVID-19 mencapai angka 2.285 kasus dengan 243 pasien meninggal dunia. Sementara itu, pemirsa, 3 wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah mendapatkan hasil positif dari tes cepat antigen. Mereka tidak diizinkan masuk ke kawasan candi dan diminta untuk pulang. Satu persatu kendaraan dari luar daerah yang hendak memasuki kawasan wisata Candi Borobudur dihentikan oleh petugas gabungan. Para wisatawan diminta lakukan tes antigen sebelum memasuki kawasan candi. Hasil tes acak terhadap 125 wisatawan. Ditemukan 3 wisatawan dari Magelang dan Sulawesi dengan hasilnya positif. Mereka kemudian disarankan untuk pulang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kelanjutannya gimana Bu yang positif Bu? Untuk yang positif kita sarankan untuk tidak melanjutkan wisata ke Candi Borobudur, untuk dilakukan isolasi mandiri, kemudian lapor ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat agar mendapatkan bantuan baik itu obat maupun vitamin. Sementara itu, pemirsa, Kota Tangerang, Banten kembali berstatus zona merah pandemi COVID-19 dengan penambahan kasus 60 terkonfirmasi positif dalam sehari. Pemerintah Kota Tangerang kemudian menambah ruang isolasi sebanyak 113 ruang. Masyarakat diminta tidak lagi melakukan isolasi mandiri di rumah. Penambahan ruang isolasi terkonsentrasi yang disediakan pemerintah Kota Tangerang berada di Falcons Prime Hotel dengan kapasitas 113 tempat tidur di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten. Penambahan ruangan untuk mengantisipasi melonjaknya kasus COVID-19 setelah Kota Tangerang kembali berstatus zona merah dengan resiko penularan tinggi. Wakil Wali Kota Tangerang Sahrudin yang ditemui usai meninjau ruang isolasi terkonsentrasi meminta masyarakat tidak lagi melakukan isolasi mandiri di rumah untuk menghindari penularan di antara anggota keluarga. Peningkatan kasus kebanyakan terjadi dari klaster keluarga. Selain itu, mengantisipasi lonjakan kasus akibat libur Natal dan Tahun Baru 2021.
saat ini yang kita lihat kasus-kasus yang timbul adalah kasus keluarga. Jadi untuk menghindari kasus baru, ya, sehingga kita menambahkan fasilitas untuk isolasi, ya, isolasi bagi yang terkonfirmasi. Ya. Pemerintah Kota Tangerang telah memiliki 357 tempat tidur yang dijadikan sebagai ruang isolasi terkonsentrasi dan digunakan untuk pasien dengan kategori ringan hingga sedang. Lokasi ruang isolasi terkonsentrasi berada di Puskesmas Jurumudi Baru dengan kapasitas 70 tempat tidur, Puskesmas Gebang Raya dengan 28 tempat tidur, Puskesmas Panonggangan Barat 44 tempat tidur, RSP Dinsos 38 tempat tidur, Hotel City 82 tempat tidur, serta Pakons Prime Hotel 113 tempat tidur. Data Dinas Kesehatan Kota Tangerang hingga Kamis siang, kasus terkonfirmasi positif telah mencapai 4.226 kasus atau bertambah 62 kasus dari hari sebelumnya dengan angka kesembuhan mencapai 3.800 kasus. Pasien dalam perawatan sebanyak 329 pasien dan angka kematian mencapai 97 kasus. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 1,8 juta dosis vaksin Sinovac tiba di Bio Farma dengan pengawalan ketat dari TNI dan juga Polri. Vaksin asal China ini rencananya akan disimpan terlebih dahulu, lalu akan disuntikan kepada garda terdepan penanganan COVID-19. Dengan pengawalan ketat dari TNI dan Polri, dosis vaksin Sinovac tiba di Jalan Pasteur, Kota Bandung. Sebanyak 1,8 juta dosis vaksin asal China ini akan disimpan terlebih dahulu di Bio Farma. Sebelumnya Indonesia memesan 1,2 juta dosis vaksin, kini pemerintah kembali menerima 1,8 juta dosis vaksin Sinovac. Hal ini membuat pemerintah sudah menerima 3 juta dosis vaksin asal China tersebut. Rencananya seluruh vaksin yang dipesan oleh Indonesia akan disuntikan kepada garda terdepan penanganan COVID-19. Ya, pemirsa, sebanyak 1,8 juta vaksin Sinovac tahap kedua telah tiba di Indonesia. Dan vaksin tersebut kemudian dibawa ke Bio Farma Bandung untuk dites. Pesawat Garuda Indonesia yang membawa 1,8 juta dosis vaksin produksi Sinovac kemarin tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengiriman yang tiba merupakan gelombang kedua dari pabrikan Sinovac Cina. Pengiriman sebelumnya tiba sebanyak 1,2 juta dosis vaksin. Vaksin kemudian dibawa ke Bio Farma Bandung untuk dites sebelum disuntikan kepada masyarakat. Menyaksikan bersama datangnya batch kedua. Selesai kan? Pemirsa, Front Pembela Islam atau FPI akan menggugat surat keputusan pemerintah terkait pelarangan Ormas FPI. Dan pemirsa, informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Ayus Pagi.